Perkenalkan, nama saya Rizda Nur Indrianti dari kelas PB23B, kelas karyawan semester 3. Di sini saya akan membacakan hasil resum dari materi etika karakteritis, fungsi birokrasi, dan etika atau etik. Etika atau etik berasal dari ethos atau dari Yunani, dalam arti kebiasaan bisa baik atau buruk, sedangkan moral berasal dari mores, dalam arti ajaran baik dan buruk dalam tradisi masyarakat. Etika merupakan pengetahuan yang syarat nilai pertimbangan dan budayanya juga menjadi proses fundamental dalam pengambilan keputusan. Etika terdiri dari tiga. Yang pertama, metaetika, berhubungan dengan nature of formal, konsep dan judgments, mendeskripsikan alam, ekspresi, tingkah laku, dan emosi. Yang kedua, etika normatif, standar norma, tingkah laku umum, tindak masyarakat yang benar atau salah sesuai konsekuensinya. 3. Etika terapan, aplikasi teori normatif ke problem moral praktis. Birokrasi menurut Guy Peters mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi dengan struktur wewenang piramida yang menggunakan penerapan aturan-aturan universal dan impersonal untuk mempertahankan struktur wewenang tersebut, dan administrasi yang menekankan aspek-aspek karakteristik birokrasi atau organisasi bertipe ideal. Yang pertama, tingkat spesialisasi yang tinggi. Yang kedua, struktur atau kewenangan hierarkis dengan area tanggung jawab komando yang terbatas. Yang ketiga, impersonalitas, hubungan antara anggota organisasi. Yang keempat, rekrutmen pejabat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan teknis. Yang kelima, diferensiasi pendapatan dan kekayaan pribadi dan resmi seterusnya. Birokrasi menurut Weber, birokrasi atau bureau, krei, dan ruler atau pengatur, mendefinisikan birokrasi sebagai administratif body. Itulah pihak yang dominan dalam hubungan dengan majikan atau atasan, dan yang diangkat disebut buruh. Ada 3 macam arti birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai pemerintahan biro oleh pegawai yang diangkat oleh pemegang kekuasaan. Pemerintahan atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun pemerintah. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berbelit-belit, berliku-liku, dan segala tuduhan atau stigma negatif terhadap birokrasi pemerintahan. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber tentang konsep sosiologis rasionalisis aktivitas kolektif. Karakteristik birokrasi Max Weber: adanya spesialisasi atau pembagian kerja, adanya hierarki, adanya suatu sistem atau prosedur, dan aturan-aturan hubungan bersifat impersonal. Birokrasi menurut Dennis Haurom mempunyai ciri struktural utama, yaitu pembagian tugas, hierarki otoritas atau tugas wewenang masing-masing, peraturan kerja terperinci, hubungan impersonal yang netral antar pelaku. Birokrasi yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh ofisial, dan ada juga yang dijalankan oleh publik dan bisnis. Ada 2 jenis mekanisme koordinasi. Yang pertama, pasar atau market. Yang kedua, organization. Etika birokrasi yaitu panduan aturan norma bagi pejabat pemerintah birokrasi untuk mengarahkan tugas pelayanan pada masyarakat. Sikap dan perilaku birokrat. Yang pertama, birokrasi harus membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat,
tetapi harus lebih berorientasi kepada yang tidak berdaya. Yang ketiga, perannya harus bergeser dari mengendalikan menjadi memberdayakan. Yang keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Sikap dan perilaku birokrasi dipengaruhi oleh 5 DNA: misi, akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan, dan budaya. Fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama, pelaksana administrasi negara sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik atau manajemen pemerintah. Yang kedua, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat, mendampingi masyarakat, dan bukan mesin politik atau netral. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan publik. Yang keempat, mensistematikan pencapaian atau tujuan. Birokrasi yang legal atau rasional perlu diganti dengan birokrasi yang bersifat organis adaptif. Birokrasi modern yang organis atau adaptif terbuka terhadap gagasan inovatif, peka terhadap perubahan lingkungan, penekanan pada peningkatan produktivitas, profesionalisme pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya aparatnya. Nilai sentralnya atau efektif, efisien, etos, profesional, adaptif, responsif, serta berani untuk mengambil resiko. Secara umum lebih dikenal demokratisasi, keterbukaan, debirokratisasi, atau restrukturisasi, reorganisasi, atau perubahan sikap dan perilaku. Birokrasi di Indonesia masih kental dengan nilai-nilai tradisi. Hubungan komunikasi atasan dan bawahan, bercorak patron dan klien. Bercorak patron atau klien mengandalkan loyalitas, bawahan yang tinggi, ritualisme administratif yang tinggi, lebih banyak berorientasi ke atas, kuatnya kesadaran prestis dan status melebihi prestasi, selalu menjaga harmoni dan menghindari konflik, kurang memberi ruang gerak yang berbeda. Budaya birokrasi yaitu hasil interaksi dinamis antar pola, tingkah laku, dan pola untuk bertingkah laku. Perilaku birokrasi sama dengan budaya politik terkait pada: yang pertama, kehidupan politik secara umum. Yang kedua, perilaku kelompok terutama yang memiliki kekuatan dominan. Elit politik, elit birokrasi, elit masyarakat. Struktur birokrasi mendorong perkembangan orientasi ritualistik, penamanan disiplin tinggi, ketaatan yang berlebihan pada prosedur, melempar tanggung jawab, dasar penilaian atau motivasi, pengembangan etika birokrasi. Yang pertama, kualitas birokrasi. Yang kedua, kualitas pelayanan publik. Birokrasi yaitu tidak netral dalam arti terlibat dalam proses adanya kebijakan dan bertanggung jawab atas segala dampak kebijakan yang dibuat. Birokrasi netral dalam arti sekedar melaksanakan keputusan politik. Birokrasi bertindak atas namanya sendiri dan tidak dapat dipertahankan juga. Patologi birokrasi. Patologi yang berkaitan dengan persepsi, perilaku, dan gaya manajerial. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, sikap atau perilaku yang bermewah-mewah, ketakutan pada perubahan, membuat jarak kekuasaan, takut mengambil keputusan, sikap menyalahkan orang lain, kurangnya koordinasi dan berkreativitas,
dan keengganan melakukan delegasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Resum dari pelajaran mata kuliah Etika Administrasi Publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.